Kisah tentang peredaran darah. Sel darah merah berbentuk bulat pipi dengan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah. Hemoglobin merupakan suatu protein yang mengandung unsur besi. Sel darah merah paling banyak terdapat dalam darah 1 mm3 atau kurang lebih sekitar atau satu tetes darah terdiri atas 4-5 juta sel darah merah. Sel darah merah ini berperan dalam pengangkutan karbon dioksida dan oksigen. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat ameboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm3 darah mengandung sekitar 8.000 sel darah putih. Fungsi utama dari sel darah putih adalah melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Apabila di dalam darah terjadi peningkatan jumlah leukosit, maka kemungkinan terjadi infeksi di bagian tubuh. Jika jumlah leukosit sampai di bawah 6.000 sel per 1 ml3 darah disebut sebagai leukopenia atau jumlah leukosit melebihi normal di atas 9.000 sel per 1 ml3 disebut keping darah atau trombosit. Bentuk trombosit beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Trombosit tidak berinti dan bergranula. Jumlah sel pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 ml3. Darah. Umur dari keping darah cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari. Keping darah sangat berhubungan dengan proses mengerinya luka, sehingga tidak heran jika ada yang menyebut keping darah dengan sel darah pembeku. Peredaran darah dimulai. Darah dari seluruh tubuh akan masuk pertama kali ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricus pidalis menuju bilik kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri. Darah dari serambi kiri turun melalui katup tricus pidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Darah dari seluruh tubuh kembali ke serambi kanan. Dari serambi kanan, darah akan melewati katup tricus pidalis menuju bilik kanan. Darah yang ada dalam bilik kanan dipompa oleh bilik kanan melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru. Darah dari paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis menuju serambi kiri. Darah dari serambi kiri turun melalui katup tricus pidalis menuju bilik kiri. Bilik kiri akan memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta.
Demikianlah darah terus berputar selama manusia masih hidup.